Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada kegiatan pembelajaran komunikasi bisnis pada fase F di kurikulum Merdeka. Kali ini saya akan membahas konten atau materi yang berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Pada materi atau konten kali ini, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu untuk mendeskripsikan apa itu arti dari produk. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu di sini untuk mendeskripsikan apa itu pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengetahui harapan dan kepuasan dari pelanggan. Dan yang keempat adalah menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran dari pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis. Kemudian kompetensi dasar yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran pada kali ini yaitu menganalisis produk dari pelanggan, kemudian menganalisis negosiasi bisnis, menganalisis hubungan dengan pelanggan, melakukan rekomendasi produk dan pelayanan, melakukan negosiasi bisnis, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Itulah kompetensi dasar yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran pada kali ini. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang jenis-jenis produk. Produk merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu produk karena yang namanya hidup atau masyarakat saat ini tidak lepas dari yang namanya produk. Kenapa produk itu diciptakan oleh perusahaan ataupun produsen? Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini produk itu diciptakan oleh produsen atau para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena banyaknya kebutuhan dari konsumen itu sendiri, maka produsen dan para pengusaha berusaha menciptakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, kita akan mengaitkan produk yang kita tawarkan kepada konsumen dengan pelayanan. Karena produk dan pelayanan merupakan satu paket yang harus kita atur dalam kegiatan proses bisnis agar berjalan seiring sejalan, karena pelayanan adalah bagian penunjang dalam keberhasilan proses yang dijalankan dalam sebuah kegiatan bisnis. Baiklah, kita akan mulai bahas jenis-jenis produk. Secara globalnya, produk itu ada dua. Ada produk jasa, ada produk barang. Mungkin kalian juga pernah mendengar apa sih itu produk barang, apa sih itu produk jasa. Kita akan bahas di sini pada kaitannya dengan jenis-jenis produk. Di sini pengertian produk itu secara globalnya segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar. Itu arti dari produk secara umum. Di sini ada beberapa para ahli menjelaskan apa sih arti dari produk itu sendiri. Yang pertama, menurut Pandi Ciptono. Beliau berpendapat bahwa produk adalah berbagai hal yang ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, dicari, dibeli, dinyatakan, dikonsumsi, atau digunakan oleh pasar sebagai bentuk pemenuhan keperluan dan kebutuhan pasar. Itu pendapat pertama tentang produk dari Pandi Ciptono. Pendapat yang kedua yaitu dari Basu Swasta dan Irawan. Beliau mendefinisikan bahwa produk adalah segala sesuatu yang sifatnya kompleks, baik itu yang mampu diraba ataupun tidak bisa diraba, yang di dalamnya mencakup warna, kemudian harga, kemasan, pelayanan, prestise, dan pengecer yang mampu diterima oleh pembeli agar mampu memenuhi kepuasan dan keperluan pelanggan. Itu pendapat yang kedua dari Basu Swasta dan Irawan. Di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan produk jasa
atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan service. Apa sih itu produk jasa atau service itu? Kalian juga mungkin sering mendengar, bahkan sudah berulang-ulang menggunakan produk jasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai bahas apa sih itu jasa. Jasa itu adalah tindakan yang ditawarkan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun oleh konsumen. Itulah arti jasa atau servis yang harus kita pahami. Dan kita bisa menggarisbawahi bahwa jasa itu tidak dapat dimiliki, tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh pelanggan. Contoh, di sini adalah warnet. Kalau dulu ada warnet, kalau sekarang udah nggak ada. Jasa telepon ya, warnet itu. Kemudian contohnya adalah perhotelan. Kita menyewa kamar, kemudian rental komputer, tukang cukur, dokter, asuransi. Itu adalah bagian dari produk jasa yang perlu kalian pahami. Jadi jasa itu sifatnya berupa pelayanan, tidak bisa dimiliki oleh konsumen ataupun pelanggan. Itulah salah satu karakteristik dari jasa. Nah, di sini secara detailnya saya akan membahas tentang karakteristik dari jasa itu sendiri. Yang pertama, karakteristik dari jasa itu adalah intangible, tidak berwujud. Apa sih arti dari intangible di sini? Artinya, jasa tidak dapat disentuh atau dilihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Itu karakter yang pertama dari jasa yang perlu kalian pahami. Yang kedua yaitu heterogeneity atau beraneka ragam. Yang namanya jasa itu banyak bentuknya, kualitas pelayanan dari jasa yang diterima oleh konsumen itu berbeda-beda. Itu maksud dari heterogeneity atau beraneka ragam. Jadi di sini untuk heterogeneity itu sendiri artinya kualitas pelayanan dari jasa yang diterima oleh konsumen akan berbeda-beda atau tidak ada standarnya. Kenapa? Tergantung kepada tempat dan orang yang memberikan pelayanan tersebut. Jadi tidak ada standarnya ya, karakteristik yang kedua dari produk jasa. Yang ketiga, simultan cost, production, and competition. Apa sih itu artinya? Konsumsi dan produksi terjadi secara bersamaan. Yaitu konsumsi tidak diterima saat pelayanan diberikan, tetapi setelah pelayanan tersebut selesai dilakukan, maka pelayanan tersebut tidak dapat dinikmati lagi. Seperti apa sih contoh realnya? Yaitu misalnya ketika berobat ke dokter. Kita akan dilayani sesuai dengan kebutuhan. Namun, ketika kita pulang, kita tidak bisa menerima pelayanan tersebut. Itulah maksud dari simulation, produksi, and competition. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai konsumsi dan produksi terjadi secara bersamaan. Itu contoh realnya dari karakteristik produk jasa yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang produk jasa, di mana produk jasa ini banyak sekali jenisnya yang selama ini belum kita ketahui. Di sini, produk jasa dapat dibedakan berdasarkan tingkat konsumennya dan berdasarkan kepada kesamaan dengan operasi manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu dari produk jasa atau macam-macam dari produk jasa. Yang pertama di sini jasa menurut tingkat konsumen. Didasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan, maka di sini ada beberapa kelompok jasa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sistem kontak tinggi atau high contact system ya dalam bahasa Inggrisnya. Pada kelompok sistem kontak tinggi ini, konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh nih, secara realnya, pada jasa pendidikan.
Penerima jasa di sini adalah siswa kalau di bidang pendidikan. Harus menjadi bagian dari proses itu sendiri. Apabila siswa tidak datang, maka pelayanan tidak bisa diberikan. Itu yang dimaksud dengan sistem kontak tinggi atau high contact system. Jadi pada kegiatan penerimaan siswa atau PPDB, siswa akan memberikan pelayanan atau mendapatkan pelayanan apabila datang ke sekolah. Jadi itu maksudnya. Yang kedua, sistem kontak rendah atau low contact system. Apa sih arti dari low contact system? Itu adalah konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Kalau high system tadi dilibatkan langsung, kalau di sini tidak dilibatkan secara langsung. Contoh realnya seperti apa? Itu adalah jasa reparasi mobil. Kita punya mobil yang mengerjakannya ya orang-orang bengkel. Itu artinya kita tidak terlibat langsung di dalamnya. Contoh yang kedua adalah jasa laundry. Kemudian jasa parkir itu juga bagian dari sistem kontak rendah. Artinya si pelanggan atau konsumen tidak terlibat secara langsung. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui kalau konsumen pada saat melakukan sistem kontak rendah tidak harus berada di tempat penjual jasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menurut kesamaannya di sini dengan operasi manufaktur, maka jasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu dari operasi manufaktur, yaitu ada yang disebut dengan jasa murni atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan pure service. Apa sih itu pure service? Pure service itu adalah operasi manufaktur jasa atau jasa yang tergolong tingkat tinggi tanpa persediaan atau dengan kata lain berbeda dengan manufaktur. Contohnya seperti apa? Konsumen baru akan memperoleh pelayanan salon ketika berada di tempat salon. Jadi untuk jasa murni atau pure ini tidak beda jauh dengan sistem high contact system atau kita sebut dengan high contact system. Jadi pada saat proses operasi manufaktur pada level yang pertama jasa murni, di mana di sini pemberi jasa dan pembeli jasa harus ada bersamaan. Yang kedua, jasa semi manufaktur atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut quasi manufaktur service. Apa sih itu artinya? Jasa yang tergolong pada kontak rendah memiliki kesamaan dengan manufaktur dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Contohnya, di bidang perbankan atau jasa pengiriman barang. Itu kan konsumen tidak dilibatkan secara langsung. Kalau tadi di pembahasan sebelumnya disebutnya low system, ya kan? Tidak melibatkan langsung konsumen di dalamnya, tapi langsung dikerjakan oleh pemberi jasa. Yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan jasa campuran, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mixed service. Apa sih itu mixed service? Mixed service itu adalah kelompok jasa yang tergolong kontak menengah atau moderat kontak. Di sini gabungannya beberapa sifat jasa murni dan jasa semi manufaktur. Contoh realnya, jasa bengkel, dry cleaning, ambulan, dan pemadam kebakaran. Di situ mungkin kalian sudah ada gambaran bagaimana jasa menurut kesamaan dengan operasi manufaktur. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu produk barang atau yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan goods. Apa sih itu produk barang? Barang adalah produk yang berwujud karena dapat dilihat, diraba, seperti makanan, pakaian, mobil, itu adalah bagian dari produk barang atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan goods. Adapun karakteristiknya dari produk barang ini atau goods yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah tangible, berwujud. Kalau produk itu berwujud, tadi kalau jasa itu tidak berwujud. Itu bedanya produk, jasa, dan barang.
Di sini arti tangible atau berwujud artinya barang tersebut dapat disentuh, dilihat, dan diraba oleh para pelanggan. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua yaitu standarized atau terstandar. Apa sih arti terstandar di sini pada produk barang atau goods? Itu artinya barang mudah distandarisasi pembuatannya baik dalam bentuk kualitas, kemudian maupun ukurannya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari barang yaitu production apart from competition. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya produksi terpisah dengan konsumsi. Apa sih artinya dari produksi terpisah dari konsumsi ini? Barang dapat dikonsumsi kapan saja setelah proses produksi selesai dilakukan. Nah, bahkan di sini barang itu sendiri dapat dikonsumsi, dibeli, dan dipergunakan setelah bertahun-tahun diproduksi oleh produsen. Karakteristik yang keempat dari produk barang dan jasa adalah non-perishable atau dalam bahasa Indonesianya kita artikan sebagai tidak mudah hilang atau rusak. Kenapa tidak mudah hilang atau rusak? Karena sifat dari barang itu dapat disimpan, maka tidak mudah untuk hilang atau rusak atau dipergunakan secara berulang-ulang setelah tidak dikonsumsi lagi pun produk tersebut karena bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang masih bisa dipergunakan oleh konsumen. Nah, itu adalah karakteristik dari barang atau yang biasa kita sebut dengan goods, ya. Setelah kita mengetahui karakteristik dari barang atau goods, maka kita akan menjelaskan, maka di sini saya akan menjelaskan berbagai tingkatan dari produk yang harus kalian ketahui, karena yang namanya barang itu banyak sekali jenisnya, maka kita harus tahu bagaimana sih pengelompokan dari barang yang biasa ditawarkan kepada konsumen. Di sini, berdasarkan tingkat pemakaiannya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan barang konsumsi. Apa sih itu barang konsumsi? Barang konsumsi itu barang yang dibeli oleh pelanggan atau konsumen tidak untuk dijual kembali tetapi digunakan secara pribadi. Itu yang dimaksud dengan barang konsumsi. Nah, di sini barang konsumsi diklasifikasikan kembali ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yang harus kalian pahami dari pembagian atau klasifikasi dari barang konsumsi ini, yaitu ada yang disebut dengan convenience good. Apa itu convenience good? Mungkin kalian pernah mendengar di mata pelajaran penataan produk. Di sini sekilas saya membahas apa sih arti dari convenience good, yaitu suatu produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah habis jika digunakan, sehingga akan lebih sering dibeli oleh konsumen. Itu yang dimaksud dengan convenience good. Contohnya apa? Bahan makanan, minuman, sabun cuci, sabun mandi, dan sampo. Itu merupakan sampel dari barang atau produk yang disebut pengelompokan dari convenience good. Yang kedua, ada yang disebut dengan shopping goods. Apa sih itu shopping good? Shopping goods adalah produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk yang lainnya yang sama dari segi kualitas, kemudian dari segi harga, dan spesifikasi dari produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan shopping goods. Contohnya nih adalah smartphone, TV, laptop. Jadi di sini produk shopping goods itu kan banyak brandnya ya, tetapi di sini konsumen akan memilih sesuai dengan kebutuhan dari segi kualitas dan bentuknya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan specialty goods. Apa sih itu specialty goods? Itu adalah produk yang mempunyai karakter dan mempunyai kesan mewah dan juga istimewa. Yang mana beberapa kelompok konsumen akan bersedia untuk membayar dari produk tersebut walaupun dibanderol atau diberikan dengan harga yang tinggi oleh produsen. Contohnya nih, perhiasan, kemudian mobil, dan lainnya.
Di sini saya jelaskan sedikit. Kalau convenience good itu dalam kebutuhan ekonomi itu disebut kebutuhan primer. Shopping goods itu termasuk kebutuhan sekunder, dan specialty good itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Kemudian yang keempat di sini ada yang disebut dengan unsound goods. Apa sih itu unsound goods? Unsound goods itu adalah suatu produk yang sebelumnya belum diketahui oleh konsumen, dan walaupun mereka sudah mengetahuinya, mereka belum tentu membeli produk tersebut. Contohnya apa nih? Batu nisan. Itu kan tidak semua dibutuhkan oleh konsumen, hanya pada waktu-waktu tertentu. Kemudian peti mati, tanah pemakaman. Itu emang menjadi kebutuhan konsumen, tapi tidak secara primer, sekunder, maupun tersier. Yang keempat, ada yang disebut dengan knowledge good. Apa sih itu knowledge good? Ini adalah barang yang digunakan untuk kebutuhan berupa ilmu pengetahuan. Contohnya buku, kitab, koran, kemudian majalah, dan ensiklopedia. Itu adalah yang disebut dengan knowledge good, ya. Mungkin di situ kalian sudah ada gambaran dan bisa membedakan apa bedanya convenience good, shopping good, specialty goods, kemudian unsound good, dan knowledge good, ya. Itu adalah barang konsumsi yang dapat dikategorikan menjadi 5 bagian. Selanjutnya saya akan bahas tentang barang industri. Apa sih itu barang industri? Yaitu seluruh produk, ya, barang industri itu yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Di sini, barang industri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, bahan dan suku cadang. Apa sih itu bahan dan suku cadang? Adalah produk yang diperlukan untuk diolah menjadi produk baru yang memiliki manfaat lebih. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah produk bahan mentah kayu. Kayu kan bisa dirubah menjadi kursi, menjadi lemari. Itu contoh real dari barang produksi bahan dan suku cadang. Yang kedua adalah barang modal. Apa sih itu barang modal? Adalah produk yang mampu membantu dan memudahkan produsen untuk mengelola atau mengembangkan suatu produk matang serta memiliki daya tahan yang tergolong lama. Contohnya apa di sini? Pabrik, bangunan kantor, laptop, mobil, kemudian mesin produksi, itu adalah bagian dari barang modal yang termasuk dalam kategori barang industri. Kemudian yang ketiga, itu ada yang disebut dengan perlengkapan dan pelayanan bisnis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan supplier dan service. Apa itu supplier dan service? Itu artinya produk yang dapat memudahkan pengelolaan produk jadi serta memiliki daya tahan yang lama. Nah, itu maksud dari perlengkapan dan pelayanan bisnis. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari pemuas kebutuhan manusia? Di sini, pemuas kebutuhan manusia itu ada 6, ada elemen utility, ada time utility, place utility, form utility, sweetness utility, dan service utility. Apa sih dari perbedaan dari kegunaan tersebut? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu elemen utility dari barang pemuas kebutuhan konsumen. Elemen itu adalah bagian-bagian penting dalam sebuah produk yang ditawarkan kepada konsumen. Time, waktu yang dibutuhkannya kapan. Place, tempatnya seperti apa. From, berasal dari mana. Sweetness itu siapa yang memberikan produk tersebut atau yang menghasilkan produk tersebut. Dan service utility, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Itulah manfaat kegunaan barang sebagai alat pemuas kebutuhan pelanggan atau Di sini kita juga perlu mengetahui tingkat produksi. Tadi kita sudah membahas apa itu produk, ada 2 ya, ada jasa, ada barang. Selanjutnya kita harus memahami dari tingkat produksi. Tingkat produksi ini menurut Kotler pada tahun 2003 ada 5,
ada produksi utama atau inti, kemudian ada produk genetik, ada produk harapan, produk pelengkap, dan produk potensial. Kenapa tingkat produksi ini sangat perlu kita ketahui? Karena banyak sekali produk yang beredar di pasaran, namun setiap produk tersebut memiliki tingkatannya masing-masing yang perlu kita ketahui sehingga mempunyai kualitasnya yang berbeda-beda. Di sini, Kotler pada tahun 2003, beliau mengelompokkan produk menjadi ke dalam 5 tingkatan. Itu yang pertama ada yang disebut dengan produk utama dalam produk utama atau produk inti. Apa sih produk utama atau produk inti? Itu adalah dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan core benefit. Apa artinya? Artinya manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Itu maksud dari produk utama atau produk inti. Dalam bisnis perhotelan, itu contohnya manfaat utama yang dibeli dari produk utama atau inti dari tingkatan produksi ini adalah yang dibeli tamu adalah waktu istirahat dan tidur. Sedangkan untuk bioskop itu adalah para penonton sesungguhnya membeli hiburan. Itu yang dimaksud dengan tingkatan produksi pada produk utama atau inti. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu tingkat genetik. Apa sih itu tingkat genetik atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan basic product. Basic product itu adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar, yaitu rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Contohnya apa? Hotel nih tadi merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruang untuk disewakan kepada pelanggan. Itu tingkatan yang kedua atau yang disebut dengan produk genetik. Yang ketiga yaitu produk harapan atau expected product. Apa sih itu artinya? Produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Contohnya apa? Dari produk harapan ini, tamu hotel itu biasanya mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air hangat, telepon, kemudian lemari, pakaian, dan ketenangan. Itu tingkatan yang ketiga, produk harapan dari produksi yang diharapkan oleh konsumen. Yang keempat, produk pelengkap. Apa sih itu produk pelengkap atau augment produk? Artinya, berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambah berbagai manfaat dan layanan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Sehingga di sini konsumen dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Ada ciri khasnya gitu ya. Kalau produk pelengkap, contohnya apa di sini? Kita kaitkan lagi dengan hotel. Bisa menambahkan misalkan fasilitas TV, sampo, bunga-bunga segar, check-in dan check-out yang cepat dan pelayanan kamar yang baik. Itu tingkatan keempat atau yang disebut dengan produk pelengkap dari sebuah produk pada tingkatan produksi. Yang terakhir itu ada produk potensial. Apa sih itu produk potensial? Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan potential product. Apa itu artinya? Segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Contohnya apa? Dari produk potensial ini, hotel menambahkan fasilitas layanan internet, kemudian perekam video dan kaset videonya, kemudian sepiring buah-buahan segar, itu adalah bagian dari produk potensial tingkat terakhir dari produk tingkat produksi menurut Kotler pada tahun 2003. Setelah kita mengetahui apa itu produk dan jasa, kemudian karakteristiknya seperti apa, pengelompokannya seperti apa, selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan terhadap pelanggan. Kita akan kaitkan produk dan jasa tersebut dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan. Nah, di sini pelanggan memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Kenapa sangat penting? Hal ini dikarenakan antara keduanya adalah saling membutuhkan antara produsen dan pelanggan. Di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sini, pelanggan membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pengusaha kepada konsumen. Sedangkan bagi perusahaan, di sini juga membutuhkan pemasukan. Kalau konsumen tadi membutuhkan produk, barang, atau jasa, sedangkan perusahaan membutuhkan pemasukan agar kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat terus berjalan apabila produk yang ditawarkannya terus dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan juga pelayanan yang baik, terutama bagi pelanggan. Jadi di sini seperti keping koin ya, seperti uang dalam keping koin, kalau yang namanya produk dan pelayanan adalah satu hal yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, di sini apa sih itu pelayanan? Pelayanan itu merupakan segala sesuatu bentuk aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dari pembeli kepada penjual atau pelanggan, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atas produk yang ditawarkan. Tentu di sini yang menawarkan produk adalah para pengusaha. Baiklah, kita akan bahas apa sih itu pengertian pelanggan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Griffin pada tahun 2005 dalam bukunya halaman 31, beliau menjelaskan bahwa pelanggan atau customer itu merupakan berasal dari kata custom dan mendefinisikannya sebagai membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan mempraktekkan kebiasaan. Jadi di sini pelanggan adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli produk yang berbentuk melalui perubahan dan interaksi yang sering selama periode waktu tertentu. Itu pendapat pertama dari Griffin. Pendapat yang kedua yaitu dari Greenblatt. Apa itu? Pada tahun 2010, beliau menjelaskan bahwa yang namanya pelanggan itu adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Seperti apa faktor yang dipertimbangkan oleh pelanggan itu menurut Greenblatt? Yaitu harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan faktor lainnya yang menunjang keputusan konsumen untuk membeli produk baik barang ataupun jasa. Nah, yang ketiga, menurut Nasution, beliau menjelaskan bahwa yang namanya pelanggan itu adalah orang yang membeli produk tertentu berupa barang atau jasa. Nah, di sini juga ada pendapat dari undang-undang selain para ahli. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang namanya pelanggan itu adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang berada atau yang bersedia di masyarakat, baik itu untuk kepentingan industri, diri sendiri, orang lain, ataupun makhluk hidup yang lain untuk diperdagangkan. Itu pengertian pelanggan menurut undang-undang. Dengan kata lain, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya pelanggan adalah orang-orang yang membeli produk yang tidak tergantung pada sebuah produk, tetapi produk yang tergantung atau yang bergantung kepada orang tersebut. Oleh karena itu, pelanggan ini merupakan pembeli atau pengguna produk, maka harus diberi kepuasan. Jadi, di sini kenapa selalu ada bahasa pelanggan adalah raja? Karena mereka adalah orang yang memberikan keuntungan, juga berfungsi sebagai tempat kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Maka kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, baik dari segi produk, barang, maupun jasa, yang diiringi dengan pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas jenis-jenis pelanggan. Yang pertama, ada yang disebut dengan pelanggan internal. Pelanggan internal ini terbagi ke dalam dua kelompok. Ada pelanggan internal organisasi dan pelanggan internal pemerintah. Yang kedua, ada yang disebut dengan pelanggan pelantara, dan yang ketiga ada yang disebut dengan pelanggan eksternal.
Baiklah, kita bahas satu persatu jenis-jenis pelanggan yang harus kita pahami. Kenapa kita harus tahu? Karena yang namanya pelanggan itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali karakternya, sehingga kita harus bisa melayani mereka dengan baik. Baiklah, yang pertama, apa itu pelanggan internal? Pelanggan internal atau dalam bahasa Inggrisnya internal customer. Itu adalah orang-orang atau pelanggan produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Itu yang disebut dengan pelanggan internal. Di sini, berdasarkan keanggotaan dari pelanggan internal ini ada dua macam, ada pelanggan internal organisasi dan pelanggan internal pemerintah. Apa bedanya? Pelanggan internal organisasi itu setiap orang yang terkena dampak produk dan merupakan anggota dari organisasi yang menghasilkan produk. Jadi, maksudnya di sini orang tersebut menggunakan produk sekaligus mengikuti kegiatan produksi atau terlibat langsung dalam kegiatan produksi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu pelanggan internal pemerintah. Apa sih itu pelanggan internal pemerintah? Setiap orang yang terkena dampak produk dan bukan anggota organisasi penghasil produk, tetapi masih dalam lingkungan atau instansi pemerintah. Itu bedanya pelanggan internal organisasi dengan pelanggan internal pemerintahan. Yang kedua, ada yang disebut dengan pelanggan pelantara, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan intermediate customer. Apa sih artinya? Atau yang disebut dengan pelanggan pelantara itu adalah setiap orang yang berperan sebagai pelantara produk, bukan sebagai pemakai. Di sini komponen distributornya seperti agen-agen koran yang memasarkan koran, kemudian toko buku yang merupakan contoh pelanggan pelantara. Selanjutnya, contoh yang lainnya misalkan penerbit Putra Nugraha Surakarta menerima pesanan buku dari toko buku untuk dijual ke siswa SMK. Maka hal ini penerbit bertindak sebagai pemasok, kemudian toko buku sebagai pelantara, dan siswa sebagai pelanggan atau konsumen dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pelanggan eksternal atau dalam bahasa Inggrisnya external customer. Apa sih itu pelanggan eksternal? Setiap orang atau kelompok orang pengguna suatu produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga pelanggan eksternal inilah yang berperan sebagai pelanggan akhir. Nah, itu adalah 3 jenis pelanggan yang perlu kalian ketahui dalam nanti berhadapan langsung ketika kita akan berhadapan langsung dengan konsumen atau yang biasa kita sebut dengan pelanggan atau customer. Selanjutnya kita akan bahas itu pelayanan prima kepada pelanggan. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan terbaik yang kita bisa berikan kepada pelanggan sebagai bagian dari pemuas atau kenyamanan yang kita berikan kepada pelanggan. Karena bukan hanya dari segi produk, barang, ataupun jasa yang kita tawarkan, tapi harus ditunjang dengan pelayanan yang baik. Apalagi bagi perusahaan jasa, pelayanan prima ini merupakan tonggak ujung jantungnya perusahaan untuk menuju kesuksesan. Karena yang namanya konsumen tidak hanya menilai dari segi produk yang dia beli, tetapi juga bagaimana segi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Di sini kita akan bahas apa sih tujuan dari pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, mulai dari sikap, ucapan, attitude, dan penampilan. Itu adalah tujuan utama dari pelayanan prima. Yang kedua yaitu membantu pelanggan untuk mengambil keputusan membeli barang yang ditawarkan. Artinya, tujuan dari pelayanan prima ini diupayakan agar pada proses kegiatan transaksi di sini sampai terjadi persetujuan atau proses transaksi jual beli. Itulah tujuan yang kedua dari pelayanan prima. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan penjual.
Usahakan dari pelayanan prima ini kita memberikan informasi yang akurat dan jelas yang mudah dipahami oleh konsumen ataupun pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak ragu untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi yang baik, yang sesuai dengan fakta dan produk yang berkualitas. Yang keempat yaitu untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Yang kelima, tujuan dari pelayanan prima ini adalah supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Yang terakhir, tujuan dari pelayanan prima ini adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas atau kesetiaan pelanggan agar tetap membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Itu tujuan dari pelayanan prima yang harus kita ketahui ketika kita menjalankan sebuah bisnis, baik itu dalam bidang jasa ataupun penjualan suatu produk, barang, dan jasa. Jadi kalian sudah paham ya, kenapa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen? Karena konsumen adalah jantungnya perusahaan yang memberikan nantinya banyak keuntungan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi kalian sudah paham ya apa itu tujuan dari pelayanan prima yang akan dikaitkan dengan penjualan produk baik barang maupun jasa. Nah, itu pembahasan yang berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis pada pertemuan kali ini. Kalian sudah ada gambaran apa itu produk, apa itu pelanggan. Tadi saya sudah singgung yang namanya produk itu ada dua, ada produk barang, ada produk jasa. Tadi juga saya sudah jelaskan kaitannya penjualan produk, barang, dan jasa itu berhubungan erat dengan yang namanya pelayanan. Karena tingkat kepuasan konsumen itu dipengaruhi juga terhadap pelayanan prima yang kita berikan kepada konsumen dalam melakukan proses kegiatan transaksi. Jadi, begitu pentingnya kan pelayanan prima yang harus kita jalankan dalam kegiatan proses bisnis. Selain konsumen merasa puas terhadap produk yang dibelinya, tetapi di sini konsumen juga akan merasa puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi antara produk dan pelayanan itu adalah seperti keping koin yang saling berhubungan satu sama lain dalam proses kegiatan bisnis. Kalian mungkin sudah paham kan sekarang apa itu produk, apa itu pelayanan. Nanti di pembahasan selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara pelayanan yang terbaik yang kita bisa berikan selain pelayanan prima. Juga ada materi-materi lain yang berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan dan negosiasi bisnis ini yang perlu kalian pahami. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.